Kita lanjutkan dialog kita terkait dengan bagaimana strategi pemerintah untuk mempertahankan geliat dari UMKM. Pak Teten tadi menyebutkan bahwa ada dana hibah, artinya ini program yang baru. Mungkin bisa dielaborasi kepada kita, sebenarnya UMKM yang seperti apa yang layak menerima dana hibah tersebut dan berapa total jumlahnya? Ya, dana hibah modal kerja lah. Pak Presiden pernah menyampaikan bansos produktif itu untuk mensasar UMKM yang belum pernah menerima pinjaman dari bank atau belum unbankable. Nanti mekanismenya akan ditransfer lewat bank ke yang bersangkutan by name, by address sebesar 2,4 juta. Mudah-mudahan ini awal pertengahan Agustus sudah bisa kick off untuk 12 juta, ya 12 juta pelaku usaha kecil atau dengan total sekitar 28,8 triliun. Ini saya kira akan sangat membantu UMKM yang selama ini, terutama yang level mikro dan ultra mikro yang selama ini belum pernah minjem pembiayaan ke lembaga pembiayaan, baik koperasi maupun perbankan. Kriterianya gimana Pak? Kriteria yang boleh dapat? Ya, kriterianya karena ini bukan untuk kelompok miskin, ini untuk bantuan produktif, yaitu untuk pelaku usaha mikro, ya ultra mikro. Jadi ini nanti akan persyaratannya sih saya kira tidak terlalu ketat, karena ini nanti kami sedang melakukan pendataan mulai dari kepala-kepala dinas koperasi di setiap daerah. Kami juga mensasar informasi dari penggiat-penggiat UMKM, termasuk juga koperasi-koperasi, termasuk ke koperasi syariah. Oke, artinya sekarang masih proses pengumpulan data siapa yang berhak dapat bantuan yang disalurkan melalui bank gitulah. Pak, tapi salah satu selain dari PEN kan itu juga ada yang dari LPDP ya, itu 1 triliun rupiah di mana koperasi ditunjuk untuk menyalurkan pendanaan, menyelamatkan koperasi, tapi kan tujuannya nanti bisa membantu UMKM juga. Nah, tapi masalahnya sekarang nih Pak, koperasi banyak yang bermasalah. Kemudian UMKM juga banyak yang tidak produktif karena pemasukan mereka itu kurang. Nah, ini bagaimana nanti antisipasinya? Ya, memang kami sudah mencatat ada 299 koperasi yang sehat ya sebelum pandemi COVID yang layak untuk mendapatkan bantuan modal kerja murah untuk membantu masalah likuiditas mereka. Kita tahu banyak koperasi yang sekarang mengalami masalah likuiditas karena anggotanya yang kebanyakan UMKM ya itu anggap saja banyak menarik simpanan, termasuk juga tidak sanggup bayar cicilan. Nah, kami sudah alokasikan 1 triliun dan sekarang sudah diserap 44%. Diperkirakan nanti bulan September sudah 100%. Dan Menteri Keuangan sudah memberi komitmen untuk menambah kembali bantuan untuk koperasi. Ya, dan ini saya kira melibatkan sekitar 4,8 juta UMKM anggota koperasi. Pak Teten, ini kan ada survei sebenarnya indikator semakin sulit mendapatkan proyek atau order menjadi kesulitan terbanyak yang dihadapi bisnis skala kecil dan menengah. Artinya ini mau dikasih modal pun mereka belum bergerak gitu kan. Mungkin tidak akan bergerak juga karena belum ada permintaan. Gimana cara strategi kementerian untuk menyambung nafas UMKM itu sendiri? Ya betul, memang ini kita harus usahakan bagaimana dari sisi permintaan juga meningkat. Yang perlu dilakukan memang harus memperkuat daya beli masyarakat. Dan ini bukan perkara mudah karena saat ini banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Nah, upaya yang sudah kita lakukan, Pak Presiden sudah menginstruksikan belanja kementerian dan lembaga untuk menyerap produk UMKM. Tahun ini anggaran pemerintah ada 321 triliun yang bisa dibelanjakan untuk produk UMKM. Nah, kami sekarang sedang mempercepat proses e-katalog UMKM di LKPP dan LKPP sendiri sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap kementerian dan lembaga untuk belanja paket-paket pengadaan di LKPP. Nah, yang kedua ini baru saya kira juga dapat instruksi dari Pak Presiden, terutama di sektor pangan seperti pertanian, peternakan, lalu juga di sektor kebun, di nelayan, banyak produk mereka karena permintaan ekspor
dalam negeri menurun, ini sudah ada arahan untuk dibeli produknya. Nanti diperkuat koperasi-koperasi untuk bisa membeli produk anggotanya. Ini juga termasuk ke produk masker, ya. Nanti optakernya adalah BUMN pangan termasuk Kimia Farma untuk produk masker. Karena Pak Presiden akan menggerakkan penggunaan masker kembali ya supaya terutama di 8 provinsi yang terdampak COVID-19. Oke, ngomong-ngomong soal masker nih Pak, ini sebenarnya semua sektor kan juga harus mengikuti standar new normal baru begitu kan, UMKM juga termasuk di dalamnya. Artinya ada tambahan biaya lagi begitu. Bagaimana kira-kira pemerintah memastikan bahwa mereka dapat mengikuti semua ketentuan? Ini jawabannya singkat saja Pak. Ya, ini kita akan bagi-bagi gratis ya. Tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Menkes untuk misalnya di pedagang di pasar kaki lima, termasuk juga pedagang-pedagang kuliner, makanan minuman. Ini harus pakai masker. Nah tentu kan mereka harus disediakan juga maskernya. Nah tadi saya sudah dapat konfirmasi ada Pak Menkes sudah punya anggaran sekitar 400 triliunan lebih lah untuk membeli masker produk UMKM dan nanti bisa kita bagikan ya ke pedagang-pedagang di pasar, termasuk juga saya kira tadi terutama di pedagang-pedagang kuliner ya yang potensial menyebarkan virus begitu lewat makanan minuman. Dan ini juga konsumen nanti akan merasa aman sehingga terjadi peningkatan penjualan produk UMKM. Baik, terima kasih Pak Teten. Yang jelas ini kita tentu menantikan semua realisasi anggaran yang sudah ada, tentu strategi yang tepat kami tunggu dari pemerintah karena 60% lebih begitu Pak UMKM menyumbang pertumbuhan ke ekonomi. Jadi tumpuan kita sekarang ini. Terima kasih Pak Teten atas waktunya bergabung di Berita Utama.